Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil qulubu latasda." Sesungguhnya hati itu bisa berkarat laksana sebuah besi. Wa in jalaaha qiraatul Quran. Yang dapat memperkilat hati, mengkilaukan hati kembali sehingga dia akan berkilau laksana kaca, berfungsi kembali. Karena karat-karatnya itulah yang menghalangi daripada benda-benda untuk tampak dengan sesungguhnya. Yang pertama adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, wa dzikrul maut, ingat akan kematian. Kalau orang sudah diingatkan akan kematian, dia tidak juga terpanggil untuk ibadah, tidak juga mau terpanggil untuk bertaubat, tidak juga menjadikan kematian untuk mampu membangkitkan dirinya, bertobat, mendekat kepada Allah terhadap sisa umur yang masih tersedia ini, maka alamat sulit untuk bisa bangkit kembali. Kafa bil mauti wa'adha, cukuplah kematian sebagai sebuah pelajaran. Kalau kita mau merenungkan terkait dengan kematian, ternyata kita keluar rumah, peras keringat, pergi pagi hingga larut malam, banting tulang sekuat tenaga. Kita kumpulkan harta untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan mobil yang bagus, untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas hidup. Ternyata akhirnya suatu saat sadarkah kita bahwa yang kita bawa ketika kita mati hanya beberapa lembar kain kapan saja. Toh akhirnya kita akan dimandikan untuk yang terakhir kalinya, kemudian dikafankan. Karenanya sholat, sebelum disolatkan kita nanti satu saat pun akan disolatkan. Kendaraan kita bukan apa-apa, melainkan hanya keranda kurung batang saja. Rumah tidak dibawa, apapun tidak dibawa. Yang dibawa adalah amal soleh. Dan akhirnya kita akan tinggal dalam sebuah kubur makam yang hanya 2 kali 80 cm saja. Ya Allah, kafa bil mauti wa'idha wa zikrul maut, ingat akan kematian. Ini akan mampu memperkilat hati kita. Mereka yang memiliki jabatan kalau ingat mati takut pada Allah Subhanahu wa taala. Belum di yaumil kiamah, nanti dikubur. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka, dan seterusnya. Mereka yang diamanahkan harta takut. Nanti ditanya, dari mana harta tersebut kau peroleh? Untuk apa kau belanjakan? Apakah di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang diamanahkan ilmu, ilmumu untuk apa? Untuk mengelabui masyarakat. Ilmumu untuk apa? Mana kepintaran, kecerdasan yang kau miliki? Apakah kau gunakan di jalan yang diridai oleh Allah, atau untuk mempersulit masyarakat? Atau ilmu yang kau miliki justru uang tujuannya, bukan lagi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala? Ingat mati, akhirnya berkilau kembali. Yang ketiga wa zikrul maut, yang ketiga adalah wa huduru majalis zikr, hadir dalam majlis-majlis zikir, hadir dalam majlis-majlis yang mengingatkan kita, majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di waktu yang tersisa ini untuk selalu iman takwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan akhir hayat kita tergolong husnul khatimah. Allah tidak peduli, Allah lebih cinta kepada pentaubat yang benar-benar mohon ampun ketimbang ahli ibadah yang angkuh, ketimbang ahli ibadah yang sombong seolah-olah kunci surga sudah dimilikinya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat sayang, cinta, senang terhadap hamba-hamba yang tawabin, hamba-hamba yang taubat kembali kepadanya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah amat cinta orang yang mensucikan jiwanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tubu ilallah, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita tidak tahu
akhir hayat kita nanti malam, esok, lusa, beberapa hari lagi. Semoga Allah ridho pada kita. Sebelum ajal menjemput sudah Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kita berharap akhir hayat kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.